lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Resmi, Bukayo Saka perpanjang kontrak di Arsenal. Winger belia Arsenal Bukayo Saka resmi diikat kontrak jangka panjang oleh The Gunners pada Rabu 1 Juli kemarin. Sebelumnya, Arsenal dikhawatirkan bakal kehilangan Saka. Maklum, kontrak salah satu jebolan akademi mereka itu akan habis pada Juni 2021 alias akhir musim depan. Musim ini, Saka telah dipercaya dalam 21 laga di Liga Premier Inggris, sebanyak 15 diantaranya diturunkan sebagai starter. Main timnas U19 Inggris itu juga reguler bermain di Piala Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Eropa. Abaikan Tottenham, Arkadiusz Milik segera gabung Juventus. Teka-teki kemana Arkadiusz Milik akan berlabuh musim depan mulai terungkap. Penyerang Napoli itu diberitakan sudah membulatkan tekad untuk bergabung dengan Juventus, bukan Tottenham. Tuttosport mengklaim Milik ingin pindah ke Juventus karena sosok Maurizio Sarri. Pelatih berusia 61 tahun itu merupakan sosok yang berjasa besar pada karir Milik. Ia dikabarkan merasa nyaman bermain di bawah asuhan Sarri, sehingga ia tertarik bereuni dengan mantan manajer Napoli itu musim depan. Ia juga menilai ketimbang Tottenham, Juventus lebih berpotensi menjadi juara. Pasalnya, si nyonya tua sudah langganan juara Serie A sejak beberapa tahun yang lalu. Resmi, Bayern Munich gaet Tanguy Kouassi dari Paris Saint-Germain. Klub raksasa Bundesliga Jerman Bayern Munich resmi mendatangkan bek belia asal Prancis Tanguy Kouassi dari Paris Saint-Germain. Pemain yang kini berusia 18 tahun tersebut direkrut Bayern dengan status bebas transfer. Ia menaikkan kontrak hingga 2024 bersama juara Bundesliga 8 kali beruntun tersebut. Kouassi yang merupakan jebolan akademi PSG sukses melakoni debut di skuad utama pada Desember 2019. Sejak itu, pemain Prancis U18 tersebut telah tampil 13 kali bareng PSG di semua kompetisi plus sumbangan 3 gol. Penampakan jersey baru Chelsea musim 2020-2021. Chelsea resmi memperkenalkan jersey kandang baru untuk musim 2020-2021 dengan jahitan pola herringbone menjadi pemecah opini fans. Dilansir dari situs resmi Chelsea, modern classic adalah tema dari jersey utama The Blues musim depan. Warna biru mendominasi dan lebih gelap di bagian strip lengan dan leher dibubuhi tulisan The Pride of London. Chelsea pun punya sponsor baru, bukan lagi Yokohama Tires, melainkan operator seluler asal Inggris Three. Maka angka 3 pun menghiasi dada para pemain. Selain itu, di bagian kanan ada sponsor Hyundai. Pablo Moreno jadi rekrutan pertama Manchester City di musim panas. Manchester City mengumumkan rekrutan pertama mereka di musim panas ini, seorang pemain muda bernama Pablo Moreno. Dilansir Manchester Evening News, Manchester City mendapatkan Pablo Moreno dari Juventus. The Citizen menebus dengan harga 9 juta pound sterling atau setara 158 miliar rupiah. Dalam catatan Transfermarkt, Pablo Moreno masih berusia 18 tahun dan berasal dari Spanyol. Dia aslinya adalah pemain akademi La Masia, Barcelona di U16. Tahun 2018, dia pindah ke Juventus dan memperkuat tim muda U19 Juventus. Karir profesionalnya baru dimulai di tim Juventus U23. Tidak ada Jadon Sancho pada peluncuran kostum baru Borussia Dortmund. Dortmund resmi memperkenalkan strip baru untuk musim depan dalam sebuah video di media sosial pada Rabu 1 Juli 2020. Dalam video tersebut, terdapat sejumlah bintang Dortmund, yakni Erling Haaland, Axel Witsel, dan kapten klub Marco Reus.
Namun, sang winger Jadon Sancho tidak tampak dalam momen peluncuran kostum Borussia Dortmund untuk musim 2020-2021 tersebut. Padahal, Sancho menjadi kontributor langsung terbanyak Dortmund musim 2019-2020 dengan 17 gol dan 16 assist. Tanpa Sancho dalam momen tersebut kembali meruncingkan spekulasi kepindahan sang pemain ke Manchester United. Bakal pisah, Guardiola doakan yang terbaik untuk Sané. Menurut laporan Sky Sport, Bayern dan City sudah menemui kata sepakat soal nilai transfer Leroy Sané. Bayern harus mengeluarkan dana 49 juta euro untuk menebus Sané. Angka tersebut belum termasuk bonus yang jumlahnya mencapai 11 juta euro. Kubu City hingga kini belum mengeluarkan pernyataan terkait transfer Sané ke Bayern. Namun Guardiola sudah yakin bahwa Sané selangkah lagi bakal berseragam Bayern. Ia sebenarnya ingin Sané tetap di Etihad Stadium, tapi pemain asal Jerman tersebut berhasrat untuk hengkang. Guardiola kini mendoakan Sané agar mendapatkan yang terbaik di Bayern. Jurgen Klopp tak peduli Manchester City mau beri Guard of Honor. Kabar soal City yang ingin memberikan Guard of Honor kepada Liverpool mendapat tanggapan dari Klopp. Dia mengaku tidak keberatan dengan penghormatan yang akan diberikan rivalnya tersebut. Meski begitu, klub juga mengungkapkan jika dirinya belum pernah mendapatkan Guard of Honor selama karirnya. Baginya, Liverpool tidak terlalu menginginkannya saat bertemu City nanti. Samai rekor gol Fowler, Salah lebih pikirkan kemenangan tim. Pada periode 1990-an, Robbie Fowler menjadi pemain Liverpool yang selalu mencetak di atas 20 gol selama 3 musim beruntun. Ia melakukannya dari tahun 1994 hingga 1997. Kini ada satu sosok yang menyamai rekor Fowler. Dia adalah Mohamed Salah, idola publik Anfield dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pernyataannya, Salah senang bisa berkontribusi positif untuk tim. Hanya saja, Salah tak terfokus pada pencapaian individual tersebut. Baginya, itu hanya bonus dari kemenangan tim. Inter versus Brescia, si ular lumat tamunya 6-0. Inter menghadapi Brescia di Giuseppe Meazza. Pasukan Antonio Conte tampil begitu dominan. Di babak pertama, La Beneamata sudah mampu 3 kali membobol gawang Brescia. Mereka mencetak gol melalui Ashley Young pada menit ke-5. Sanchez, Young had made a terrific run and has been picked. Penalti Alexis Sanchez menit ke-20. It's Alexis Sanchez. Dan Danilo De Ambrosio menit ke-45. Young to float it for D'Ambrosio. Inter menambah 3 gol lagi di babak kedua melalui Roberto Gagliardini menit ke-52. Driven in and Christian Eriksen menit ke-84. it's Lukaku. It's there to be turned in by Dan Antonio Candreva pada menit ke-88. Gume for Eriksen and back for Candreva. Kemenangan ini membuat Inter berhasil memangkas jarak dengan Lazio dan Juventus. Mereka bercokol di peringkat ketiga dengan 64 angka. Sementara bagi Brescia, kekalahan di markas Inter membuat mereka semakin terbenam di zona degradasi. Spal versus Milan, gol bunuh diri selamatkan Rossoneri dari kekalahan. Milan bertandang ke Stadio Paolo Mazza untuk menghadapi Spal. Tuan rumah mampu mengejutkan pasukan Stefano Pioli dengan mampu unggul 2-0 di babak pertama. 2 gol Spal diciptakan oleh Mattia Valotti pada menit ke-13. Ball. It's scrappy in there. Can they turn it goalwards? Yes. Dan Sergio Floccari menit ke-20. And Floccari will hit this and it's dipping. Oh! Menjelang babak pertama berakhir, Spal harus kehilangan pemainnya setelah Marco D'Alessandro mendapatkan kartu merah. Pada babak kedua, Milan mampu menciptakan 2 gol balasan melalui Leao pada menit ke-79 And this is broken. Leao. dan gol bunuh diri Francisco Vicario di penghujung akhir laga. As he has been all day. Oh, it's turned in. Tambahan 1 angka membuat Milan kini berada di peringkat ke-7 dengan 43 poin. Sementara Spal beranjak dari posisi juru kunci ke peringkat ke-19 dengan 19 angka.
Hasil Serie A hari ini, Bologna bermain imbang 1-1 dengan Cagliari, Lecce kalah 1-2 dari Sampdoria, Fiorentina kalah 1-3 dari Sassuolo, Verona menang 3-2 atas Parma. West Ham versus Chelsea, The Blues tumbang di markas The Hammers. Chelsea bertamu ke markas West Ham di Stadion Olimpiade London. Di babak pertama, Chelsea lebih dulu unggul melalui eksekusi tendangan penalti Willian. Up he comes with his right foot and he sends the goal. West Ham membalas melalui gol Thomas Soucek. Towards the likes of Rice and Soucek round the back and he's headed into. Pada paruh kedua, West Ham berbalik unggul setelah Michail Antonio menceploskan bola ke gawang Chelsea. Inside the box, referee waves all appeals away. Here's Bowen, low cross, tim tamu menyamakan kedudukan berkat gol kedua Willian pada menit ke-72. Willian is the man who's going to strike it and it hits the post and goes. Tetapi The Hammers mencetak gol ketiganya melalui Andriy Yarmolenko di menit ke-89. The box, just Rudiger to deal with. Here's Andriy Yarmolenko and he scores! Laga berakhir dengan kemenangan tim tuan rumah 3-2. Dengan kekalahan ini, Chelsea tertahan di peringkat keempat klasemen dengan 54 poin. Adapun West Ham naik ke posisi 16 dengan 30 poin. Everton versus Leicester, si rubah keok lawan The Toffees 1-2. Bermain di Goodison Park, tim tuan rumah langsung melancarkan serangan sejak menit awal. Hasilnya, gol pembuka tercipta di menit ke-10 lewat aksi Richarlison. Everton mampu menggandakan skor lewat eksekusi penalti Sigurdsson pada menit ke-16. Sigurdsson against Schmeichel. Cool. Leicester baru mampu memperkecil kedudukan di menit ke-51 lewat aksi Iheanacho. Deflected ball in. Again, Holgate was there and Iheanacho is there too. Skor 2-1 untuk kemenangan Everton bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Everton naik ke posisi 11 dengan raihan 44 poin, sedangkan Leicester tertahan di peringkat 3 dengan 55 poin. Arsenal versus Norwich, meriam London menang telak 4-0. Duel Arsenal versus Norwich dilangsungkan di Stadion Emirates. Arsenal mengungguli Norwich 2 gol di babak pertama melalui gol-gol Aubameyang pada menit ke-33 dan Granit Xhaka menit ke-37. Setelah turun minum, 2 gol tambahan diciptakan meriam London dari kaki Aubameyang di menit ke-67 dan Cedric Soares pada menit ke-81. Kemenangan ini melanjutkan momentum positif Arsenal usai di laga sebelumnya mengandaskan Southampton. Pasukan Mikel Arteta itu kini terdongkrak di peringkat ke-7 klasemen Liga Inggris dengan perolehan 46 poin, sedangkan Norwich kian sulit bangkit dari zona degradasi. Mereka kian terkubur di dasar klasemen dengan perolehan 21 poin. Di pertandingan lainnya, Bournemouth kalah 1-4 dari Newcastle United. Valencia tumbang dari Athletic Bilbao. Bermain di Mestalla Stadion, tim tamu justru mampu unggul di menit ke-13 lewat aksi Raul Garcia. Valencia mencoba mencari gol untuk menyamakan kedudukan, namun tak ada yang menjadi gol. Sebaliknya, Bilbao mampu menggandakan keunggulan di menit ke-47 kembali lewat aksi Raul Garcia. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 0-2 untuk kemenangan Bilbao bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Valencia masih tertahan di peringkat ke-10 dengan raihan 46 poin, sedangkan Bilbao naik ke posisi 7 dengan 48 poin. Hasil La Liga hari ini, Alaves kalah 0-2 dari Granada, Valladolid bermain imbang 2-2 dengan Levante, Real Betis kalah 0-2 dari Villarreal.
UEFA rilis jadwal resmi Liga Champions musim 2020-2021. UEFA telah merilis jadwal resmi Liga Champions 2020-2021 akibat penangguhan Liga Champions 2019-2020. Jadwal musim depan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tanggal penyelenggaraan Liga Champions musim depan mundur. Hal itu adalah efek domino dari pandemi virus corona. Berikut jadwal Liga Champions musim depan. Fase grup tanggal 20 Oktober sampai 9 Desember 2020. Babak 16 besar leg pertama tanggal 16, 17, 23, dan 24 Februari 2021. Babak 16 besar leg kedua tanggal 9, 10, 16, dan 17 Maret 2021. Perempat final leg pertama tanggal 6 dan 7 April 2021. Perempat final leg kedua tanggal 13 dan 14 April 2021. Semifinal leg pertama tanggal 27 dan 28 April 2021. Semifinal leg kedua tanggal 4 dan 5 Mei 2021. Final tanggal 29 Mei 2021. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!